Baik, Bunda, Teteh, sayang, pagi ini kita akan belajar sama-sama. Topiknya sangat menarik. Agar hati lebih bersih. Apa judulnya? Agar hati lebih bersih. Izin saya berdiri boleh? Boleh ya. Biar kelihatan yang ngantuk sama yang enggak kan? Yang di atas kelihatan enggak? Yang di luar kelihatan enggak? Terus aku harus apa begitu? Harus jalan keluar? Enggak ya? Baik. Suaranya jelas enggak yang di luar? Jelas ya? Baik. Pagi ini Bunda, Teteh, sayang, kita akan belajar tentang agar hati lebih bersih. Kalau kita bicara tentang hati, tentang apa Bunda? Tentang hati, setidaknya hati manusia itu dibagi tiga. Dibagi berapa? Tiga. Satu, ada yang namanya hati yang bersih, hati yang selamat. Bahasa Arabnya qalbun salim. Apa namanya? Hati yang bersih. Apa namanya? Qalbun. Oke. Ada yang kedua, hati manusia itu bisa berpenyakit. Bahasa Arabnya qalbun marid. Apa namanya? Hati yang kotor atau hati yang berpenyakit. Oke. Nah, yang ketiga, ini hati yang paling parah. Ada yang namanya hati yang mati. Bahasa Arabnya qalbun mayyit. Apa namanya? Hati yang mati. Oke. Ulangi, ada berapa jenis hati? Satu hati yang apa? Yang bersih. Dua hati yang apa? Kotor atau berpenyakit. Tiga hati yang apa? Mati. Izin ya, kira-kira Bunda yang di sini masuk kategori yang mana hatinya? Hah? Masuk yang mana? Nah, Bunda menjawab hati yang bersih aja etate sombong. Berarti udah kelihatan nih kotor semua nih kelihatan nih. Aa sayang, kira-kira kita yang hadir di sini insya Allah hati yang mana? Hati yang bersih, betul? Kalau bukan karena hati yang bersih, tidak mungkin kita datang ke masjid ini. Betul apa betul? Iya apa iya? Tapi pertanyaannya, Ahilman, boleh nggak kami tahu kira-kira hati kami ini masuk kategori yang mana? Maunya hati yang bersih. Tapi Ahilman khawatir kita punya ciri-ciri hati yang kotor atau berpenyakit. Sekarang Bunda tanya, Aa sayang, apa di antara ciri hati yang kotor itu? Setidaknya ada 5 saja. Ada berapa? Ya, ada 5 ciri hati yang bermasalah atau berpenyakit. Nanti cek aja ya. Kalau yang hadir di sini aman dari 5 hal ini berarti materinya cukup sekian dan terima kasih gitu. Tapi kalau yang hadir di sini ngerasa bahwa Aa kayaknya aku banget deh punya penyakit itu. Aa kayaknya Bunda tuh kayaknya punya banget tuh penyakit yang di situ. Berarti kita semua harus belajar membersihkan hati. Betul apa betul? Iya apa iya? Catat, 1, orang yang hatinya sedang berpenyakit, cirinya biasanya lalai dalam sholat. Apa yang pertama? Secara umum cirinya lalai dalam kebaikan, wabil khusus lalai dalam sholat. Pokoknya dia menjadikan sholat itu kayak nggak penting gitu. Dia menjadikan sholat yang dia dirikan kayak nggak ada rasa gitu loh. Jadi ya udah yang penting azan kumandang kemudian dia sholat ya.
Zuhur jam 12, kadang-kadang sholatnya jam berapa? Jam 5 kadang-kadang. Dibarengin sama yang asarnya gitu kan. Jadi ada orang yang dalam ibadah itu lalai. Lalai. Kan ada 4 tingkatan ya. Orang ketika merasakan ibadah itu. Tingkatan pertama, ibadah jadi kewajiban. Tingkatan yang kedua, ibadah jadi kebiasaan. Tingkatan yang ketiga, ibadah jadi kebutuhan. Tingkatan yang paling tinggi, ibadah jadi kenikmatan. Ada berapa tingkatan? 1, ibadah jadi apa? Kewajiban. 2, ibadah jadi apa? Kebiasaan. 3, ibadah jadi apa? Kebutuhan. 4, ibadah jadi apa? Kenikmatan. Dia tukang parkir kieu. Punten, izin. 1 lagi, mobil Avanza Silver B1995 VFZ. Ulangi, Avanza Silver B1995 VFZ. Panitia cukupnya. 1 lagi dapat piring gratis ini Ahilman ini. Ulangi, ada 4 tingkatan rasa dalam ibadah seseorang. 1, ibadah jadi apa? Kewajiban. 2, ibadah jadi apa? Kebiasaan. 3, ibadah jadi apa? Kebutuhan. 4, ibadah jadi apa? Kenikmatan. Punten, yang di sini ibadahnya sudah rasa yang mana? Sudah rasa yang mana? Punten ya, kalau bunda masih merasakan ibadah hanya sebatas kewajiban dan hanya sebatas kebiasaan, boleh jadi belum ada kenikmatan yang kita rasakan pada ibadah tersebut. Betul? Maka yang pertama, ciri orang yang hatinya sedang berpenyakit, lalai dalam ibadah, lalai dalam sholat. Yang kedua, ciri orang yang hatinya bermasalah, tidak mau berlama-lama dalam baca Quran. Apa yang kedua? Tidak mau apa? Lama. Dalam membaca secara umum, tidak mau lama dalam kebaikan. Misal, bunda lagi ngaji begini, bawaannya pengen cepet-cepet. Gak kuat duduk teh. Gitu terus. Gak kuat. Gak fokus dikit, ngobrol. Betul? Ngaji belum selesai udah janjian sama temennya. Besti. Besti nanti abis ngaji jadi kan ngebakso kan ya. Ada yang begitu ada. Yang begitu ada. Di sini ada orangnya. Yang mana orangnya? Jadi dia nggak mau lama dalam kebaikan, maunya sebentar. Kalau nonton sinetron bisa panjang, kalau baca Quran nggak kuat. Ada yang begitu ada? Ada. Kalau stalking WA, stalking sosmed bisa lama, tapi kalau baca Quran tuh nggak bisa lama. Ada? Ada. Ngaji seperti ini, aduh. Tergantung walaupun gimana ustadznya kan ya. Tapi tidak sedikit di antara bunda yang ngaji paling konsennya 5 menit pertama. Setelah bunda tahu, oh itu ustadznya. Oh itu ustadznya. Oh itu ustadznya. Si ustadz ini mah ngantuk bawaannya liur. Udah. Pelan-pelan tuh. 1, 2, 3 keluar aja. Kalau enggak keluar ngobrol sama temennya, apa aja diomongin. Besti. Apa? Lihat, baris 2 jarum jam 3. Baris 2 jarum jam 3. Emang kenapa? Dia teh nggak baca flyer gitu ya? Kan kita DC-nya Palestina kan? Kok dia beda sendirinya?
wajahnya, dah aku mah malu kalau jadi dia gitu. Jadi dia sibuk sama apa yang orang lain tuh pengen dia omongin aibnya. Ada yang begitu apa enggak? Udah ngomongin jamaah lain, ngomongin ustad, ada. Besti, aku ya sama Ustadz Hilman tuh ngefans pisan, tahu nggak sih? Di HP saya tuh Ustadz Hilman semua. Sekarang saya tuh beruntung banget bisa ketemu Ustadz Hilmannya. Mana wajahnya glowing gitu. Senyumnya adem, suaranya enak. Kata Besti gini, aku mah mau punya suami kayak Ustadz Hilman tuh. Cek si Besti, ari kamu ngaca kamu teh atuh. Jadi berantem ngaji teh, berantem. Ada yang begitu ada. Ibu sayang, tolong ya. Jangan berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Catat status hari Kamis itu ya. Maka yang kedua, ciri hati berpenyakit itu tidak mau lama dalam apa? Baca Quran. Khususnya baca Quran, umumnya tidak mau lama dalam kebaikan. Yang ketiga, ciri orang hatinya sedang bermasalah. Biasanya yang ketiga adalah sedikit dalam berbuat kebaikan. Apa yang ketiga? Sedikit dalam berbuat, khususnya ketika sedekah. Halo? Sedikit dalam berbuat kebaikan, khususnya ketika sok. Bunda sayang yang hadir di sini, kalau sedekah biasanya ngasih yang terbaik apa yang tersisa? Biasanya kalau sedekah ngasih yang terbaik apa yang tersisa? Sok, orang suruh penya ku AA-nya. Sok, AA mau tanya, kalau Bunda sayang punya uang 70.000 2 lembar, 50 sama 20, yang mana sedekahnya? Yang mana? 20. Sekarang uangnya nambah lagi 80.000 3 lembar, 50, 20, 10. Yang mana sedekahnya? Tolong lebih jujur, yang mana? 10, iya. Sekarang uangnya nambah lagi 85.000 4 lembar. 50, 20, 10 atau 5.000, yang mana sedekahnya? 5.000. Sekarang pertanyaan terakhir, uangnya 87.000, 20, 10, hanya yang 2.000, padahal ada pilihan lain, berarti hati sedang bermasalah. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Jadi yang ketiga, ciri orang yang hatinya bermasalah sedikit dalam berbuat kebaikan, khususnya dalam sedekah. Yang keempat, ciri orang yang hatinya bermasalah mudah suuzon kepada orang lain. Apa yang keempat? Jadi dalam pandangan dia, semua orang itu bermasalah. Yang benar cuma dia doang. Jadi kalau lihat orang tuh lihatnya yang gak baiknya aja. Yang baik cuma dia. Ada yang begitu ada? Di sini ada orangnya. Yang mana orangnya itu? Kalau orang dapat kebaikan gak suka. Pasti curiga. Contoh. Ada 2 orang yang lagi ngobrol sama temennya. Ece tahu nggak? Anak pertamanya Lilis. Jadi lagi cerita nih. Lagi cerita siapa? Lilis. Tuti sama Ida lagi cerita. Ceritain siapa? Lilis. Kata Ida, Tuti tahu nggak? Anak pertama Lilis masuk kedokteran UI. Kata Cilis begini jawabannya. Hah? Anak Cilis yang mana? Kata Ida, itu yang pertama. Kata Tuti, nggak mungkin. Anak Cilis mah bodoh.
bapaknya juga bodoh, celilisnya juga bodoh. Kalau masuk UI pasti ada apa-apanya. Sekarang saya tanya, ini cetuti, punten, ini cetuti hatinya bersih apa kotor? Bersih apa kotor? Kenapa bunda bisa bilang kotor? Karena mudah suuzon sama orang lain. Ece tahu nggak? Itu loh suaminya si siapa? Tahu nggak? Itu suaminya Linda itu. Apa? Itu dia dapat mobil baru loh. Mobilnya baru loh. Terus gini jawaban cetuti. Mobil dari mana? Orang kerjaannya sama suami saya. Kalau juga punya mobil baru pasti hasil korupsi. Kalau nggak korupsi paling warisan. Dari mana? Saya mau tanya, itu cetuti hatinya bersih apa kotor? Kenapa bisa bilang begitu? Mudah suuzon kepada itu si Ustadz Hilman ya. Kalau kajian teh telat wae datang nanti. Telat. Saya sudah datang dari jam 7. Nunggu si AA jam 10 sok sebel kadang-kadang. Kemana dulu si Ahilman teh meni asa riweuhnya? Bunda, rumah saya teh jauh di Bogor. Jadi saya ke Tangerang teh cukup berat perjuangannya. Agak lumayan. Nah, bunda yang prasangkanya buruk itu hatinya bersih apa kotor? Tapi kalau bunda jawabannya gini, iya si Ahilman teh itu udah wajar kan, subuh di CNN syuting beliau teh. Kadang-kadang pagi harus pulang dulu ke Jakarta, ke Bogor. Harus ketemu dulu anak istrinya. Mungkin dia nyiapin materinya. Mungkin macet. Atau sing sabar nyacenya. Gitu. Kira-kira kalau jawabannya begitu, cetuti hatinya kotor apa bersih? Orang yang hatinya bersih, tidak mudah suuzon kepada orang lain. Tapi kalau hatinya kotor, mudah suuzon kepada. Dan yang kelima, ciri hati yang sedang bermasalah, cirinya tidak mau mendengarkan nasihat kebaikan. Apa yang kelima? Tidak mau mendengarkan apa? Nasihat kebaikan. Jadi dia mah dinasehati teh susah. Ada nggak orang begitu? Ada nggak? Ada orang yang diajak baik itu susah. Bunda, ngaji yuk. Nggak usah ngajak-ngajak ngaji sama saya. Kamu juga belum bener. Benerin dulu kamu kerja. Ada yang begitu? Ada. Ada nggak? Banyak. Bunda kirim ceramah Ahilman ke teman yang lain. Ada nggak orang yang begini? Cek, nggak usah kirim-kirim lagi sekarang mah. Bosan kirim-kirim wae. Diajak ngaji malas, diajak belanja semangat, ada nggak? Ece ngaji, aduh sakit. Ece itu di Tangerang City aya diskon, hayu kuy berangkat. Diajak ngaji malas, diajak belanja semangat, ada nggak yang begitu? Diajak ngaji malas, diajak arisan semangat, ada nggak begitu? Diajak ngaji malas, diajak senam zumba semangat. Ada yang begitu? Mohon maaf, barangkali hati sedang bermasalah. Susah nerima kebaikan. Ngajak debat terus. Ngajak bantah-bantahan terus. Kalau ada di antara bunda sayang yang masuk kategori itu berarti sedang bermasalah hatinya. Maka sekarang Ustadz bilang begini ya, izin ya. Kalau bunda hari ini diringankan langkahnya untuk datang ke majelis ilmu, berarti bunda sedang dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, kalau bunda dari sekian kesibukan bunda, dari keadaan yang mungkin hujan, dari keadaan yang mungkin jauh, tapi bunda diringankan langkahnya untuk sampai ke masjid ini, tolong catat baik-baik.
Allah sedang menginginkan bunda mendapatkan kebersihan dalam hatinya. Karena boleh jadi ada orang yang tahu kebaikan itu tapi orang tidak menjemput kebaikan itu. Makanya semua orang itu dapat hidayah. Tapi ada yang menjemputnya, ada yang tidak menjemputnya. Betul apa betul? Petunjuknya namanya hidayah. Jalannya namanya taufik. Maka disebut dengan taufik. Iya kan? Petunjuknya namanya hidayah, jalannya disebut taufik. Maka kalau ada yang menutup acara atau nutup tausiah, wabillahi, betul? Hanya dengan Allah yang memberikan taufik dan bunda dapat hidayah. Tapi tidak semua yang mendapatkan taufik. Taufik itu bisa bunda dapatkan kalau bunda punya hati yang bersih. Sehingga bunda bisa mendapatkan nasihat kebaikan. Betul? Yang membuat kita makin tambah dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi sekarang. 5 ciri hati yang bermasalah. 1 apa? Lalai dalam kebaikan, khususnya dalam sholat. 2 cirinya? Tidak mau berlama-lama dalam kebaikan, khususnya ketika baca Al-Quran. 3, sedikit dalam berbuat kebaikan, khususnya ketika sedekah. Yang keempat, mudah suuzon kepada orang lain. Yang kelima, tidak mau mendengarkan nasihat kebaikan. Sekarang Ustadz tanya, izin jawab dari hati yang paling dalam. Yang hadir di sini kira-kira ada enggak 5 penyakit ini? Ada atau tidak? Kalau ada, kita lanjutkan kajiannya. Kalau tidak ada, AA pamit hari ini. Karena yang hadir sudah merasa hatinya bersih, betul? Sekarang ulangi, kira-kira yang di sini ada nggak 5 kategori ini? Punya apa enggak? Ngerasa apa enggak? Sekarang pertanyaannya, kalau ada penyakit harus diobatin apa enggak? Kalau ada penyakit harus disembuhkan atau tidak? Khawatirnya kalau penyakit ini tetap ada, masuk ke hati kita, nauzubillah, nanti hati kita masuk hati yang apa? Sampai sini jelas? Jelas? Lanjut? Lanjut? Materinya paham? Oke. Sampai jam berapa kajian kita hari ini? Sampai jam berapa? Jam 5? Jam 2? Udah berapa banyak ustadz yang mati di sini? Suruh ceramah sampai jam 5 yang luar biasa. Lanjut bunda? Lanjut? Enggak bosan? Enggak capek? Yang capek siapa? Alhamdulillah. Ini panitia di meja kosong benar ya, ya Allah. Hanya air putih aja ya Allah. Sedih, sedih ya Allah. Sedih ya Allah. Biasanya kan ada air berwarna gitu kan. Biasanya, biasa. Ya teh manis biasanya. Asal panitia paham atau iya. Iya. Biasanya suka ada kue-kue kan. Biasanya ada buah-buah. Biasa. Kalau nggak biasa berarti biasakan ya, biasa. Tapi Ustadz juga paham, panitia tahu kalau ceramah nggak boleh makan, betul? Dibungkus aja, nggak apa-apa. Mobil juga ada, nanti dimasukin ke mobil. Maaf ya panitia, Ustadz maaf bercanda. Bercanda. Lanjut. Oke, AA, gimana caranya agar kita pelan-pelan bisa membersihkan ini semua? Betul? Tulis 5 cara terbaik membersihkan hati. Ada berapa?
5 cara terbaik membersihkan hati. 5 kiat terbaik agar hati lebih bersih. Yang pertama, bunda sayang, teteh sayang, tolong catat. Kalau hati ingin lebih bersih, yang pertama jaga lisan. Tuh 2, 3. Oke. Apa yang pertama? Yang pertama jaga lisan. Aa, kenapa harus dari lisan? Iya, kata Imam Al-Ghazali, izin ya, etalase hati itu ada pada lisan. Jadi kalau bunda sayang, teteh sayang, mau tahu orang itu baik hatinya atau tidak, lihat, simak apa yang keluar dari lisannya. Betul apa betul? Maka kata Nabi, salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung lisannya. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi sampaikan lebih tegas. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, bicaralah yang baik atau diam. Bunda bayangkan, Nabi menyandingkan antara iman seseorang dengan kualitas lisan seseorang. Dan izin ya, maaf ya. Jadi kayak TikTok ya, iya gitu. Maaf ya. Ibu jangan sakit hati, maaf ya. Kata Nabi, banyak perempuan yang akan masuk ke dalam api neraka karena tidak mampu jaga apa? Betul apa betul? Nyadar apa enggak? Mikir apa enggak? Makanya mohon maaf bunda sayang, teteh sayang, lisan yang tidak terjaga bisa ngotorin hati. Bunda izin sama suami, berapa banyak kata-kata kita yang mungkin pernah menyinggung perasaan suami. Di antaranya mohon maaf, dalam hadis yang lain Nabi sampaikan, banyak istri yang terpeleset masuk ke dalam api neraka karena tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Mikir lain ketawa. Mikir bunda teh. Sekarang tanya, yang di sini jadi istri lebih banyak bersyukur apa mengeluh? Lebih banyak nerima apa nolak? Lebih banyak minta apa ridho nerima yang suami kasih? Makanya bunda teteh sayang, tolong izin ya. Ternyata hati ini bisa berpenyakit gara-gara apa? Lisan. Berapa banyak di antara bunda yang sakit hatinya gara-gara? Betul? Segitunya bunda mudah sakit hati kalau dengerin omongan orang. Boleh jadi banyak orang pun yang tersakiti hatinya gara-gara omongan kita. Betul? Bunda sama suami kadang-kadang enggak, kadang-kadang ya, bukan yang di sini, yang di sana. Yang di sini mah insya Allah enggak jauh beda gitu ya. Mohon maaf, kadang-kadang bunda enggak pandai terima kasih sama suami. Kadang-kadang bunda mohon maaf suka ngeluh sama suami. Kadang-kadang bunda mohon maaf suka ngerasa kurang di depan suami. Kadang-kadang bunda mohon maaf suka bandingin suami sama suami yang lain. Bunda izin ya, suami bunda itu dengan orang lain sama apa beda? Enggak usah jauh-jauh, suami bunda sama AA sama apa beda? Sama apa beda? Lebih cakep suami apa AA? Cakepan siapa?
Mohon maaf ya, yang jawab lebih cakapan Ahilman istighfar. Suami bunda sama Aap pasti cakapan siapa? Suami, betul? Kenapa? Karena yang mau sama bunda hanya suami bunda. Betul apa betul? Bunda mau bilang Aa menikah Sep nggak akan ngaruh buat Aa mah. Betul? Dan Aa juga belum tentu mau sama bunda. Terima kasih bunda, Masya Allah. Alhamdulillah. Reminder Ustadz katanya, tolong ditransfer ke rekening ini coba. Ternyata ada biayanya ternyata ini. Masya Allah, enggak aman insya Allah. Ada ongkosnya. Lanjut. Tapi ini gimana teh manisnya? Boleh minum dulu. Boleh minum? Tapi malu. Bunda ngeliatin kayak gimana gitu. Ini panas gitu atuh. Kumaha sih? Panas gitu. Yes, atuh minumnya juga. Coba. Ini mah. Oh. Ibu, tahu nggak keadaan yang paling menyakitkan saat kamu tahu ada minuman tapi nggak bisa diminum? Enggak, Ama jangan nyanggap serius ya. Ama serius. Canda. Lanjut. Lu sampai mana lupa lagi tadi itu jadi. Iya bunda. Udah jelas nggak bisa diminum ya. Dibuka lagi. Bagaimana perasaan saya coba? Ibu mau dilihat kelihatan, nggak diminum mau, diminum. Aduh, perasaan tuh Masya Allah. Sampai ini ya Allah nih. Lanjut. Apa tadi tuh lupa lagi. Iya jadi bunda sayang, hati itu bersih karena apa? Lisan. Maka menjaga lisan itu penting. Nah sekarang bunda tanya, gimana caranya bisa menjaga lisan? Setidaknya 3 saja. Ada berapa? Agar lisan kita terjaga, bunda lakukan 3 hal. 1, perbanyak zikir. 1 apa? Jadi lisan yang biasa berzikir itu akan dijaga sama Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah hanya dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Maka perbanyak zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Banyak istighfar, astaghfirullahaladzim. Kata Nabi, catat ini ya. Setiap manusia berbuat dosa, Allah akan tandai di hatinya nuktoh titik hitam. Jadi kalau bunda bikin dosa, sama Allah dikasih titik apa? Hitam. Nah titik hitam itu akan jadi bersih, dihapus titik hitam itu dengan apa? Istighfar. Setiap hamba mengucapkan kalimat astaghfirullah, maka setiap titik dosa hitam itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kaget, baginda Nabi itu nggak pernah kurang dari 100 kali istighfar sehari. Betul apa betul? Itu baginda Nabi nggak punya dosa, dosanya dimaksum sama Allah, tapi tidak pernah kurang berapa kali? 100 kali beristighfar. Itu Nabi, itu Rasul, surganya pasti, hisabnya aman, betul? Amalnya sempurna, dosanya dimaksum, tidak pernah kurang 100 kali.
Bunda siapa? Nabi? Bukan. Rasul? Bukan. Surga? Belum jelas. Hisab masih menegangkan. Amal dikit. Dosa banyak. Lantas bunda gak mau istighfar. Maka perbanyak zikir. Orang yang biasa berzikir Allah lembutkan lisannya sampai Allah bersihkan hatinya. Betul apa betul? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil. Satu, jaga lisan dengan banyak apa? Zikir. Dua, jaga lisan dengan perbanyak baca Al-Quran. Baca apa? Bunda sayang, tolong titip baik-baik ya. Ini wasiat dari Ahilman ya, izin ya. Bunda kalau bisa jangan pernah meninggalkan baca Al-Quran dalam sehari. Insya satu ayat, dua ayat nggak masalah. Ada yang tanya, kalau pas lagi halangan gimana? Boleh mungkin bunda direkomendasikan pakai Quran digital, pakai handphone. Sebagian ulama yang tidak memperbolehkan itu ketika langsung baca mushafnya. Karena mengurangi ihtiramil Quran, mengurangi penghormatan terhadap Al-Quran. Terus gimana tuh caranya ya biar kami tetap terjaga dengan Al-Quran? Sekarang di handphone semua sudah ada Al-Quran, betul? Bunda punya hafalan, betul? Bunda pasti punya yang bunda tahu tentang bacaan Quran, betul? Walaupun bunda dalam keadaan sulit, susah, sempit, jangan pernah tinggalkan baca Al-Quran. Catat bunda sayang, kata Nabi, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Nabi Muhammad, bacalah Al-Quran, karena setiap bacaan Al-Quran yang kamu baca nanti akan jadi syafaat ketika hari kiamat. Jadi ternyata orang akan dikasih syafaatnya itu tergantung bacaan Quran yang dia baca. Maka izin ya bunda, setiap keluar rumah, sebelum keluar rumah baca Quran. Mau tidur baca Quran, ya. Lagi nganggur-nganggur dikit baca Quran. Jelas atau tidak? Kalau bunda lagi ngerasa berat hidup baca Quran. Karena ternyata Al-Quran bisa melembutkan hati, membersihkan hati kita. Dan yang ketiga, bunda jaga lisan dengan cara berkumpul di majelis ilmu. Gimana caranya? Berkumpul di majelis ilmu. Jadi buat bunda, datang ke taklim ini membersihkan hati. Termasuk menjaga lisan kita. Makanya kata Nabi, kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan fatahlik. Apa artinya? Kata Nabi, jadilah orang yang alim, yang berilmu. Kalau nggak bisa, muta'alim, jadi orang yang mau belajar ilmu. Kalau nggak bisa, mustami', jadi orang yang mau mendengarkan ilmu. Kalau nggak bisa, muhibbin, jadilah orang yang mencintai ilmu. Jangan jadi yang kelima. Yang kelima itu siapa? Alim, enggak. Muta'alim, enggak. Mustami, enggak. Muhibbin, enggak. Fatahlik, kalau kamu enggak jadi yang empat-empat itu, nanti kamu fatahlik, kamu akan hancur, akan binasa. Makanya bunda datang ke taklim, kadang izin ya, bunda di rumah ada masalah. Datang ke taklim, sejenak masalah hilang, betul? Pulang lagi, inget deh gitu. Minimalkan itu, betul nggak?
Bunda, AA izin ya. Kalau Bunda tanya, AA, kenapa sih AA kalau ngisi taklim suka senyum gitu ya? Suka senyum. Buat Ahilman, saya tuh nggak bisa ngasih apa-apa ke Bunda. Senyum aja. Minimal Bunda lihat senyum Ahilman kan minimal ya. Yang punya masalah hilang masalahnya. Adem, ngeliatin itu, bersihin hati, udah. Dari situ aja udah jadi kebaikan. Ngedenger aja jadi kebaikan. Bunda datang dari rumah, duduk di sini. Kan ada orang yang berangkat nggak ada teman, ada nggak? Yang sendiri ada nggak? Jangan takut datang sendirian ke majelis ilmu. Karena saat kamu datang ke majelis ilmu, teman bukan lagi manusia, tapi malaikat berhimpun di tempat itu. Jangan berkehendak itu bisa melembutkan hati kita. Jelas apa jelas? Maka jaga lisan, 1 zikir, 2 baca Quran, 3 hadir di majelis taklim. Nanti Bunda, kalau udah begini, Bunda akan dijaga sama Allah. Belajar nggak nyakitin orang, belajar ucapannya nggak julid sama orang, belajar ucapannya nggak nyinyir sama orang, belajar ucapannya nggak nyinggung perasaan orang. Dia tuh kalau mau ngomong hati-hati, nyakitin nggak ya gitu. Makanya hati-hati ya. Menurut AA, sekarang lisan itu mungkin bisa dijaga ya. Tapi sekarang yang mungkin susah menjaga ini nih. Betul? Menjaga tulisan di HP kita, di sosmed kita, di status kita. Bunda kalau bisa bikin status yang baik-baik. Betul? Takutnya orang baca mempengaruhi hatinya. Ini kadang-kadang status kadang-kadang suka nggak jelas. Nggak tahu yang di sini sama apa enggak gitu. Kadang-kadang ada yang begitu. Lapar, ada. Status macam apa ini tuh coba? Ada yang begini, ZZZ ngantuk. Terus aku harus apa gitu kan? Ada yang begini statusnya, warna hitam, tulisan kecil, buat yang ngerti aja. Nggak mau baca, kebaca. Kita baca bingung kan? Kita balas sama dia, Besti, kamu kenapa cerita tuh sama aku nggak apa-apa. Dia bukan balas lagi, malah bikin status yang baru. Makasih buat yang ngertiin aku gitu. Udahlah. Bunda, tulis. Adab dalam bermedsos, tulis. 3 adab dalam bermedsos. 1. Sini ya. Oh yaudah, tulis ya. 3 adab menjaga lisan di medsos. 1. Pastikan kebenarannya. 1 apa? Pastikan kebenarannya. Bunda, kalau belum jelas kebenarannya jangan di-share. Khawatirnya masuk kategori apa? Hoax. Apa namanya? Hoax, jadi berita bohong. Khawatir Bunda. Apalagi menyangkut aib orang lain. Kalau Bunda dapat berita menyangkut aib orang lain, pastikan kebenarannya. Karena kalau enggak, khawatirnya kalau Bunda ceritakan aib itu ternyata benar, jadi gibah. Kalau ternyata salah, jadi fitnah. Jadi dua-duanya enggak ada yang baik. Kalau Bunda dikasih izin sama Allah tahu aib orang, tutup. Kalau Bunda ceritakan itu benar jadi gibah, kalau itu salah jadi fitnah. Dua-duanya berat dosanya. Ghibah dosanya seperti memakan bangkai saudaranya. Fitnah dosanya asyaddu minal qatl, lebih kejam daripada pembunuhan. Nanti ada kategori yang ketiga namanya namimah. Namanya apa? Namimah itu adu domba. Kata Nabi, ada satu golongan orang yang tidak akan pernah mencium wanginya surga. Siapa itu Ustadz?
Orang yang datang ke sini bilangnya begini, datang ke sono bilangnya begitu. Dia membenturkan dua orang ini sampai dia bertengkar, adu domba di antara keduanya. Namanya namimah. Orang ini tidak akan pernah mencium wanginya surga. Sekarang saya tanya, ada nggak orang begitu? Ada nggak? Dia ketemu si ini bilangnya, Besti tahu nggak? Si ibu ini begini loh sama kamu. Dia datang ke sini bilangnya, Besti kamu tahu nggak? Si ibu Ono bilangnya ini loh sama kamu. Sampai dua orang ini bertengkar gara-gara dikompori sama orang ini. Ada yang begitu ada? Catat ya. Kalau ada orang yang bertengkar karena dikompori oleh satu orang ini, maka dosa bertengkarnya ini ditanggung sama kompornya ini. Makanya jangan jadi apa tuh? Jadi air yang menyejukkan, betul? Makanya izin Bunda, Ahilman suka melihat dalam dialektika perbestian Bunda. Kadang-kadang ada di antara circle kita jadi nggak asik gitu, ada nggak? Karena ketemu orang ini bilangnya begini, kesini bilangnya begini, jadi berantem, ada nggak? Saya suka sedih, ada circle yang biasa ngaji bareng, biasa kumpul bareng, tapi jadi bertengkar gara-gara dikompori oleh satu orang. Mulai hari ini jangan berteman sama kompor, nanti meleduk gitu sendiri tuh. Betul apa betul? Yang pertama, jaga lisan, pastikan apa? Kebenarannya. Dua, pastikan kebermanfaatannya. Pastikan apa? Kebermanfaatannya. Yang Bunda share ini bermanfaat enggak? Kalau enggak bermanfaat enggak usah di share. Jelas? Misal Bunda hari ini ngaji sama Ahilman, dapat ilmu, ada manfaat tidak? Ada kebaikan yang Bunda raih, ada manfaat tidak? Maka Bunda boleh nggak nge-share kajian kita? Bunda boleh nggak bikin status kajian kita? Boleh. Ada yang bilang, Ustadz takut disebut ria. Ada orang yang tidak jadi berbuat baik karena takut disebut ria sama manusia, itu namanya ria. Saya ulangi. Ada orang mau berbuat baik tapi jadi tidak berbuat baik karena takut dibilang ria oleh manusia, itu namanya ria. Ikhlas ria itu wilayahnya hati. Jadi Bunda nggak bisa nilai orang ria atau tidak karena wilayahnya apa? Hati. Cuma kata para ulama, kalau ada orang yang mau berbuat baik, gak jadi berbuat baik karena takut penilaian manusia, itu namanya karena kita jadi gak berbuat baik karena penilaian siapa? Manusia. Itu namanya ria. Makanya Bunda siapin kameranya. Status hari Jumat ini. Kamis udah hari ini kan tadi kan. Tolong catat ya. Kalau kita sudah berbuat baik karena Allah, maka jangan hentikan kebaikan kita karena ucapan manusia. Saya ulangi, kalau kita sudah berbuat baik karena Allah, maka jangan hentikan kebaikan kita karena ucapan manusia. Tugas kita bukan menyenangkan manusia. Tugas kita itu menyenangkan Allah. Oleh karena itu, kita berbuat baik bukan agar manusia jadi baik ke kita, tapi kita berbuat baik agar Allah yang maha baik tambah baik kepada kita.
Status hari apa? Hari Jumat. Dipotong-potong juga boleh ya. Nanti pakai lagunya Rosa Hijrah Cinta, itu cocok itu tuh. Epi-epi lah itu biasanya tuh. 3, Bunda, tolong jaga lisan, jaga status kita. Yang ketiga, pastikan kemadorotannya. Pastikan apa? Kemadorotannya. Jadi kalau kita share nih kira-kira madorot enggak? Ada yang sakit hati enggak? Ada yang tersinggung enggak? Ada yang kira-kira terzolimi enggak? Kalau sekiranya ada, enggak usah. Sama Bunda, ini adab ya. Jangan menasehati seseorang di depan banyak orang. Karena saat itu engkau bukan sedang menasehatinya. Tapi saat itu engkau sedang apa? Menjatuhkan harga dirinya. Maka yang pertama, agar hati lebih bersih, jaga apa? Jaga lisan. Gimana cara jaga lisan? Ada 3, 1 perbanyak apa? Zikir. 2 banyak apa? Baca Quran. 3 hadir di mana? Majlis ilmu. Ada 3, ada bermedsos. 1 pastikan kebenarannya. 2 pastikan kebermanfaatannya. 3 pastikan kemadorotannya. Ustadz, apa obat hati yang selanjutnya agar kita bersih? Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 kita akan bahas di kajian-kajian yang selanjutnya. Sudah jam 11 lebih 5, coba. Kerasa apa enggak? Kerasa apa enggak? Insya Allah. Tolong ingetin saya, nanti Ibu Mufidah, kita kajian lagi bulan Februari ya. Bulan Februari kita kajian lagi. Kelamaan. Hah? Iya. Bulan apa? Desember. Januari. Iya. Pokoknya 2 bulan ke depan lah. Bulan apa tuh? Iya. Kalau enggak Januari, Februari. Kalau enggak Februari, Maret lah ya. Kalau enggak April. Insya Allah ya. Pokoknya sebelum puasa kita ketemu lagi sekali. Ya. Sebelum puasa kita ketemu lagi sekali. Insya Allah. Tolong temanya kita lanjutkan agar hati lebih bersih ya. Ini baru 1. Yuk kita ulangi. 5 ciri hati bermasalah. 1 apa? Lalai dalam kebaikan. Khususnya dalam sholat. 2. Tidak mau lama dalam kebaikan. Khususnya ketika baca Al-Quran. 3. Sedikit dalam kebaikan. Khusus ketika sedekah. Oke, yang keempat cirinya mudah suzon kepada orang lain. Yang kelima, tidak mau mendengarkan nasihat kebaikan. Semua di antara kita berpotensi punya penyakit ini, betul? Maka kita belajar membersihkannya, setuju? Tadi kata Ahilman ada 5 cara membersihkan hati. Ada 5 kiat agar hati bersih. 1 apa? Jaga lisan. Gimana cara jaga lisan? 1 perbanyak zikir, 2 perbanyak baca Quran, 3 hadir di majlis ilmu. Ternyata lisan bisa kotor gara-gara sosmed kita sekarang. Gimana cara menjaganya? Pastikan kebenarannya. 2 pastikan kebermanfaatannya. 3 pastikan. Jelas? Ada ilmunya? Bisa kita bawa pulang? Bisa kita amalkan? Insya. Terakhir mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum doa, kita sempurnakan dengan infak sedekah. Mau? Agar hati kita tambah bersih. Mau? Mudah-mudahan yang infak sedekah Allah hapuskan dosa-dosanya. Yang infak sedekah Allah kabulkan doa-doanya. Yang infak sedekah Allah masukkan ke dalam surganya. Silakan teman-teman panitia dibantu agar jamaah bisa infak sedekah. Ya Nabi, salam alaika ya Rasul. Salam. Salawatullah alaika. Lebih keras. Ya Nabi, salam
Ya Rasul salam. Salam alaika ya Habib. Salam alaika salawat. Alaika ya Nabi. Salam alaika ya Rasul. Salam. Salam alaika ya Habib. Salam alaika salawat. Alaika subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan yang infak sodakoh Allah balas dengan balasan yang terbaiknya. Bunda sayang, izin ya, sebelum Ahilman doa, ada dua hal yang ingin Ahilman sampaikan. Yang pertama,
Yang belum follow sosial media saya, silakan di follow. Sudah apa belum? Sosmednya Ahilman Fauzi. Apa namanya? Ahilman Fauzi. Karena mungkin di antara bunda waktunya sedikit kalau pas lagi ngaji begini, jadi bunda bisa dapat postingan Ahilman di Ahilman Fauzi. Yang kedua, bunda, insya Allah teteh sayang, bulan Januari 2024, Ahilman ada acara khusus judulnya Menata Hati. Itu acara bunda bisa curhat, bisa nanya, bisa dapat doa langsung dari Ahilman. Dan kita akan bicara tentang hati, bagaimana cara menenangkan hati. Kira-kira yang di sini ada nggak yang mau cerita sama Ahilman? Ada? Yang mau curhat ada? Yang mau dapat doa khusus dari Ahilman ada? Ahilman berharap bunda bisa ikutan acaranya. Yang mau ikut catat WA-nya 08 Yang mau ikut catat WA-nya. Nanti bunda WA ke nomor itu 08 52 kosongnya 5 kali 301 0852 kosongnya 5 kali 301. Mudah-mudahan kuotanya masih ada. Ya, lokasinya bunda tanyakan di situ. Tapi di satu tempat yang beda banget sama yang biasanya. Ya, udah ya. Itu di Bandung itu. Ini acaranya bulan Januari nanti. Bunda nanti WA ke situ. Insya Allah. 08 52 kosongnya 5 kali 301. Mudah-mudahan bermanfaat. Hari ini ada ilmunya atau tidak? Ada manfaatnya tidak? Terakhir kita angkat kedua telapak tangan, kita doa sama Allah. Mudah-mudahan Allah ridho dengan kebersamaan kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kita. Insya Allah kita bisa belajar lagi dan Allah istiqomahkan kita sampai kita wafat nanti dalam keadaan husnul khatimah. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, Engkau tahu siapa kami. Engkau tahu seperti apa keadaan kami. Engkau sangat tahu seperti apa situasi hidup kami. Ya Allah, terima kasih pagi ini Engkau sampaikan kami ke masjid ini. Ya Allah, kami mohon jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau pisahkan kebersamaan kami kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau akhirkan acara kami ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, Engkau tahu kami semua yang datang ke masjid ini bukan kami yang tidak punya dosa. Justru kami yang datang ini adalah hamba-hambamu yang berlumuran dengan dosa. Ya Allah, Engkau sangat tahu buruknya masa lalu kami. Engkau sangat tahu hina dinanya kelakuan kami. Engkau sangat tahu kotornya hati kami. Engkau sangat tahu busuknya perilaku kami.
Engkau sangat tahu ya Allah, banyaknya dosa-dosa kami. Ya Allah, kami mohon untuk buruknya masa lalu kami, tutup rapat-rapat aib-aib kami ya Allah. Hapuskan semua keburukan kami ya Allah. Untuk kotornya hati kami, bersihkan hati kami ya Allah. Untuk buruknya perilaku kami, perbaiki perilaku kami ya Allah. Allah, berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Perbaiki hidup kami sebelum kami nanti kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami sadar, kami akui, jika hari ini ada ujian yang menimpa kami, ini disebabkan karena dosa-dosa kami. Kami sadar, jika ada musibah yang melanda hidup kami, ini disebabkan karena dosa-dosa kami. Ighfir lana dunubana, ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami. Dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Dari mulai dosa yang kami sembunyikan sampai dosa yang kami buat terang-terangan. Dari mulai dosa yang kami sengaja sampai yang tidak kami sengaja. Ya Allah, ampuni mata kami, ampuni lisan kami, ampuni tangan kami, ampuni perut kami, ampuni kemaluan kami. Ya Allah, ampuni jika di antara kami ada yang pernah berzina. Ampuni jika pernah ada yang menipu, menzalimi orang lain, ya Allah. Ampuni kaki kami jika dulu sering melangkah ke tempat maksiat. Ampuni lisan kami yang sering menyakiti orang lain, sering gibah aib orang lain, sering fitnah keburukan orang lain. Ya Rabb, ampuni. Apalagi dosa kami kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kelakuan kami kepada ayah ibu kami. Ampuni kami jika pernah menyakiti hati ibu kami, pernah menyinggung hatinya, pernah menggores luka di jiwanya. Ya Allah, ampuni kami jika pernah bertengkar dengan ayah kami, jika pernah melawan ayah kami, jika pernah membentak ayah kami, jika pernah melawan ayah kami. Ya Allah, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, bahagiakan hari tuanya. Ya Allah, jika orang tua kami belum haji dan umroh, mampukan kami memberangkatkan orang tua kami haji dan umroh. Ya Allah, jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya. Ampuni dosa-dosanya. Ya Allah, jadikan kuburan orang tua kami taman di antara taman surgamu, ya Allah. Dan kumpulkan kami lagi bersama orang tua kami nanti di dalam surgamu. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada suami kami. Ampuni dosa rumah tangga kami. Ampuni kesalahan kami di rumah tangga ya Allah. Bunda, teteh yang sudah berumah tangga, doakan suaminya. Sebut namanya ya Allah. Untuk pasangan kami yang bernama, sebut ya Allah. Lembutkan hati pasangan kami. Bimbing langkahnya, jaga hidupnya. Jadikan pasangan kami pasangan yang soleh ya Allah. Jadikan rumah tangga kami tangga mengapai ke dalam surgamu ya Allah.
Anak-anak, ibu, teteh yang punya anak, hadirkan wajah anak-anaknya. Dekatkan wajahnya, lihat anak-anak kita. Itu titipan dari Allah. Amanah dari Allah. Kenapa bunda yang dititipkan? Karena Allah tahu bunda mampu. Berat. Sulit. Ya Allah, maafkan kami belum jadi orang tua yang baik untuk anak-anak kami. Maafkan kami belum bisa menjadi ayah dan ibu yang baik untuk anak-anak kami. Tapi kami mohon ya Allah. Kami mohon ya Allah. Dengan sedikitnya ilmu kami. Dengan kurangnya ibadah kami. Tapi kami mohon ya Allah. Takdirkan semua anak kami menjadi anak yang soleh dan soleha. Indahkan parasnya, lembutkan hatinya, santunkan perangainya, perbaiki akhlak anak-anak kami ya Allah. Kuatkan iman dan takwanya. Takdirkan takdir yang baik untuk anak-anak kami ya Allah. Rizkinya baik, jodohnya baik, semua yang baik-baik ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Jika ada yang hari ini lagi berat hidupnya, ringankan hidupnya ya Allah. Yang lagi punya masalah, tunjukkan jalan keluarnya ya Allah. Yang lagi susah, mudahkan urusannya ya Allah. Yang lagi sempit, lapangkan hidupnya ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir ya Allah. Kumpulkan kami lagi nanti di surgamu ya Allah. Bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, selamatkanlah saudara kami di Palestina ya Allah. Berikanlah kesabaran kepada mereka ya Allah. Berikan kekuatan kepada mereka ya Allah. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Filistin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab